Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmanani dari Sekolah Agama 1. Di sini saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan sejarah Indonesia. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan tentang latar belakang, pengertian, dan dampak dari politik etis. Politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda. Latar belakang politik etis. Yang pertama, pelaksanaan sistem tanam paksa yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Yang ketiga, Vandervelde menulis sebuah artikel yang berjudul Hutang Budi. Vandervelde mengusulkan 3 landasan keinginannya yang disebut Trias Vandervelde. Yang pertama, irigasi. Kedua, transmigrasi. Ketiga, edukasi. Dampak yang terlihat yaitu munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangunnya seluruh irigasi, dan terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Yang pertama yaitu dipimpin raja atau bangsawan dan tokoh agama, itu sebelum tahun 1908. Setelahnya dipimpin dan digerakkan oleh kaum pelajar. Yang kedua, bersifat kedaerahan sebelum 1908. Sesudahnya bersifat nasional dan telah ada kerjasama antara daerah. Yang ketiga, perjuangan dilakukan secara fisik sebelum 1908. Setelahnya, diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti media, perundingan, lobby, dan sebagainya. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan latar belakang lahirnya pergerakan nasional. Ya, faktor pendorong lahir organisasi pergerakan nasional yaitu ada 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kondisi sosial politik, ekonomi yang parah akibat penjajahan. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Yang ketiga, tumbuhnya kenangan atau kejayaan bangsa pada masa lampau. Faktor eksternal yaitu 1. Kemenangan Jepang atas Rusia. 2. Filipina di bawah Jose Rizal. Yang ketiga, gerakan Turki Muda. Pertanyaan keempat, jelaskan tentang organisasi Budi Utomo, SI, Muhammadiyah, Indiste Party, dan PNI. Jawaban, organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, Budi Utomo, didirikan pada 20 Mei 1908. Organisasi ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Soedikusuto 1857 sampai 1917. Tujuannya adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan dengan bidang pengajaran, pertanian, peternakan, dan perdagangan, teknik industri, dan kebudayaan. 2. SI atau Sarekat Islam. Organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 dengan nama awal berdirinya Sarekat Dagang Islam. Haji Samanhudi adalah seorang pedagang batik dari Laweyan, Solo. Tujuan SI sebagai berikut: memajukan perdagangan, membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. 3. Memajukan kepentingan rohani. 4. Memajukan kehidupan agama lain. 3. Muhammadiyah. Bos Jakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan, 18 November 1912. Tujuannya memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. 2. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Yang keempat, Indiste Party atau IDP, Bandung 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Deus Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Surya Ningrat. 5. PNI. Pendirinya Ir Soekarno, M.R. Ishak, Cokro Disuryo, M.R. Sartono, Ali Sastro Amijoyo, Dr. Cipto Mangunkusumo. Pertanyaan kelima, sebutkan hasil dari Kongres 1 dan 2 serta isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 1. 30 April 2 Mei 1926 diadakannya rapat besar di Jakarta, dipimpin oleh M. Tobrani. 3. Hasilnya membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia. Kongres Pemuda kedua 27 sampai 28 Oktober 1928. Hasilnya
menjunjung tinggi persatuan dan perkumpulan pemuda yang ada. Diperdengarkan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya oleh ciptaan W.R. Supratman. Isi suku pemuda yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpang darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.